membuktikan bahwa umat Islam tergantung atau dilihat dari kemakmuran kebanyakannya warga yang beribadah di masjid tersebut. Itu artinya masjid ini harus menjadi pusat keilmuan. Blue jean, celana blue jean, robek Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ini kita berikan kesempatan in speaker kepada Bapak Wali Kota untuk menyampaikan tentang bagaimana kemudian menjadikan masjid sebagai potensi keumatan, kemudian bagaimana kemudian peran dari umarah ya dalam pemerintah dalam cakupannya kemudian menjadikan masjid ini khususnya di wilayah Kota Pontianak khususnya agar lebih berdaya, agar lebih maksimal dalam memanfaatkan masjidnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terdaftar di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, dan insyaallah pasti akan bertambah karena beberapa waktu yang lalu saya dapat meletakkan batu pertama beberapa musola yang berfungsi yang berubah menjadi masjid. Nah, kita melihat kondisi animo masyarakat untuk membangun bahkan merehab ataupun membangun kembali, merevitalisasi kembali masjid di Kota Pontianak cukup tinggi antusias masyarakat. Ini membuktikan bahwa umat Islam yang jumlahnya kalau saat ini dari 672.440 warga kota ya, ini 74,6% Muslim. Itu di RTP itu kelihatan. Nah, artinya mayoritas penduduk Kota Pontianak ini Muslim, sehingga wajar dan nyata apabila rumah ibadah di Kota Pontianak ini banyak, termasuk musola-musola yang ada baik di lingkungan perumahan, di lingkungan kantor, dan lingkungan pemukiman lainnya. Nah, masalahnya sekarang kalau kita perhatikan masjid yang banyak ini bervariasi dari tetap fungsinya sebagai rumah ibadah, tapi untuk optimalisasi masjid itu sendiri memang bervariasi. Ya, tergantung atau dilihat dari kemakmuran kebanyakannya warga yang beribadah di masjid tersebut ataupun kegiatan yang dilakukan oleh masjid atau pengurus masjid yang ada. Jalan lingkungan atau di gang itu justru kelihatannya ramai aktif. Ada juga komplek-komplek perumahan yang juga demikian. Nah, memang kami dari DMI dan juga pasti para ulama, para ustadz selalu
Tapi kondisi masyarakat kita memang seperti itulah nyatanya. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan baru di awal-awal tuh penuh, pertengahan mulai berkurang, itu misalnya. Terus kalau subuh juga demikian. Nah, bahkan di kota Pontianak ini, Pak Ustaz, sampai saat ini ada komunitas sejadah fajar yang setiap subuh sampai saat ini berkoma untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ada lagi kelompok lainnya. Dan ini juga sebenarnya salah satu upaya ataupun tren masyarakat kita untuk menjadikan itu sebagai tempat ibadah berjamaah. Nah, dalam perkembangannya tentu harapan kita masih tidak hanya sebagai semata-mata ibadah, tapi bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini yang sampai saat ini kita belum optimal melaksanakannya. Pengurus masjid melakukan rehabilitasi maupun pembongkaran bangunan. Nah, ini kita lakukan dalam untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana di lingkungan masjid itu sendiri. Nah, kita berharap ke depannya masjid di Kota Pontianak bisa menjadi salah satu bangunan yang memberikan perubahan yang lebih baik masyarakat yang Islami Kota Pontianak ini sebagai warga yang mayoritas berada 74,6%. Jadi seharusnya Kota Pontianak adalah kota yang Islami, kota yang Qurani dan Islami. Nah, kalau sudah seperti itu, seharusnya warga kota ini tingkat kebahagiaan, kenyamanan hidupnya seharusnya lebih tinggi, lebih nyaman tinggal di Kota Pontianak ini. Ya, dari sisi keamanan, dari sisi kenyamanan, terus keamanan lokalnya dan seterusnya. Nah, itu yang seharusnya bisa tercipta sehingga warga yang datang ke Kota Pontianak akan merasakan suasana kota yang religi, kota yang arahan awal dari Pak Edi terkait tentang bagaimana kondisi masjid di Kota Pontianak yang jumlahnya lebih dari 300-an dan kemudian masih variatifnya optimalisasi masjid di wilayah Kota Pontianak. Ada masjid yang sudah sangat bagus manajemennya, banyak jamaahnya, namun ada juga misalnya masjid yang masih berputar di seputar rubiah ibadah pelaksanaan sholat. Dan komunitas-komunitas yang memang sudah sejak awal berusaha untuk bagaimana membantu dan memakmurkan masjid. Salah satunya sudah kita kenal yang masih Istiqomah sampai sekarang itu yang saya baca ya. Tadi juga beliau jadi setelah tamat ini mengisi di Paling bisa saja sudah mengurus masjid dengan baik pada masanya. Sekarang masa itu sudah berubah. Waktu kita kecil dengan anak cucu kita kecil sekarang itu beda rasa, beda suasana. Waktu kita remaja dengan anak-anak remaja sekarang itu juga sudah sangat berbeda. Apa artinya? Perlu perubahan-perubahan. Tapi ngurus masjid masih banyak yang kayak dulu. Zaman sudah berubah, ngurus masjid masih kayak orang tua kita dulu. Oleh karenanya saya mendapati banyak konflik, banyak keributan di pengurus masjid dengan jamaahnya. Yang satu mau berubah, yang satu nggak mau berubah. Itu juga bisa menjadi masalah. Berubah di sini bukan berarti mau berubah masih mau dirubah, bukan. Tapi tetap ada ruang lingkupnya.
ruang lingkup itu pada fungsi masjid. Artinya kreativitas itu tidak keluar dari fungsi masjid. Fungsi masjid itu kalau disederhanakan ada 3. Saya pernah sampaikan. Nggak tahu Bapak dulu hadir apa enggak di sini. Iya. Bisa jadi hadir tapi udah lupa. Fungsinya ada 3. Pertama, fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan itu sebenarnya tidak berubah dari dulu, ibadat begitu. Tapi ada sisi-sisi yang membuat kita harus mengembangkan kreativitas. Jadi fungsi ubudiyah. Bagaimana caranya jamaah kita mau sholat berjamaah di masjid? Karena fakta menunjukkan yang mau sholat jamaah di masjid itu sedikit. Di masjid kita kalau sholat 5 waktu berapa saf? Berapa saf? Itu artinya masjid ini harus menjadi pusat keilmuan. Tapi aktivitas keilmuan di masjid itu rendah. Kalau sholat jamaah 3 saf, yang ikut pengajian berapa saf? Yang ikut pengajian tinggal 1 saf, tinggal 1,5 saf. Sampai pernah saya ngisi ceramah, masjid mana yang punya perpustakaan? Seperti apa perpustakaannya? Sederhana. Ada lemari, ada buku. Kadang-kadang ada juga lemarinya, ada bukunya, dikunci itu lemari. Kenapa dikunci Pak? Kalau nggak dikunci bukunya pada hilang Pak Ustaz. Ya itu namanya bukan perpustakaan, itu namanya pajangan buku. Jadi boleh juga Pak ini di program bantuan kepada masjid tidak lagi berorientasi kepada fisik, tapi berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya adalah perpustakaan. Jadi nanti Pak Wali Kota membagi buku referensi kepada masjid-masjid. Apa nama programnya terserah. Buku-buku tafsir Buya Hamka Al-Azhar 1 set. Ada berapa masjid itu mau kita bantu. Kalau buat bangun itu pada bisa, tapi kalau buat beli buku nggak bisa. Padahal ini ada. Baik. Ini aspek keilmuan. Terus masjid itu juga pembentukan karakter. Namanya tarbiyah itu ya pembentukan karakter. Ilmu itu harus membentuk karakter jamaahnya. Nah ini penting. Belajar akhlak misalnya ya, belajar akhlak. Di masjid ada pengajian membahas materi akhlak. Akhlak apa ini? Sekarang akhlak kepada tamu misalnya. Tamu itu dihormati dan seterusnya. Maka karakternya kalau kita kedatangan tamu, kita udah senang. Ada orang mengucap salam, Assalamualaikum, mestinya senang. Waalaikumsalam. Ini kadang-kadang nggak senang. Ya, dia lagi. Ini mah paling juga mau begitu. Ada malas mengakulah dan seterusnya. Lalu Nabi Adam itu harus ngajar, karena dia udah punya ilmu, dia mesti ngajar. Jadi kalau mau ngajar, mesti punya ilmu. Apa artinya kalau mau ngajar, mesti belajar? Nah itu contoh. Dan ternyata Nabi Adam harus ngajar malaikat. Malaikat yang kalau boleh pakai bahasa kita, itu lebih senior. Malaikat lebih senior, lebih dulu ada kan malaikat. Lebih soleh, bahkan selalu soleh kalau malaikat itu selalu taat.
diajarkan malaikat. Itu apa artinya? Orang kalau ngajar jangan minder. Fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu harus memainkan peran sosial dan bisa dirasakan manfaat sosialnya. Sosial itu bukan hanya urusan uang, meskipun dia ada kaitannya dengan uang. Maka dalam soal dana masjid, saya sering mengatakan nggak mesti masjid itu saldonya 0 rupiah. Itu jargon aja. Masjid itu duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena itu amanah. Tapi karena masjidnya nggak kreatif, pengurusnya tidak kreatif, akhirnya dia bingung sendiri mau diapain ini uang. Kreativitasnya masih berkisar pada urusan bangunan. Duit kita kan banyak, sudah kita bikin menara aja, bikin menara tinggi-tinggi, harganya seharga 1 musola. 1 menara itu harganya bisa 1 musola. Terus buat apa menara tinggi-tinggi? Kalau dulu zaman khalifah itu menara dibikin tinggi, itu khalifah naik ke atas, itu naik, bukan mau azan. Ini jam 11, setengah 12, itu biasanya rumah-rumah ini udah keluar asap. Kenapa? Masak. Jam 11, jam 12 ini mestinya rumah ini udah keluar asap, karena dia masak pakai kayu bakar zaman dulu ya, pakai kayu, keluar asap. Oh, masak ya. Ini kenapa nggak keluar asap? Ini kenapa nggak keluar asap? Itu dicek, ternyata emang dia nggak bisa masak, nggak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Itu cara khalifah dulu melihat keadaan masyarakatnya, ekonomi itu dari menara. Sekarang pakai pendataan, pakai database. Biasanya kita kalau besok mau lebaran, itu masing-masing punya tuh daftar mustahik. Daftar mustahik. Ngomong-ngomong, pernah nggak didiskusikan mengapa nih orang jadi mustahik? Pernah nggak dibahas? Enggak, kita mah nggak pernah membahas gitu-gituan kan? Karena data itu dari RT misalnya. Saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di Jakarta tuh begitu. Data tuh dari RT. Daftar mustahik RT 1 nih, sekian orang, si anu. Oh, malam takbiran dikirim lagi tuh ke RT atau RT selalu ngambil di masjid jatah buat keluarganya beras fitrah. Oh, udah selesai. Tahun depan begitu lagi. Nggak pernah didiskusikan. Mestinya kan, oh ternyata masjid kita ini orang miskinnya, mustahiknya ada 100 misalnya. Ini didiskusikan lagi, kriterianya apa lagi? Oh, ini mustahik abadi. Kenapa? Umurnya udah 75. Potensi udah gak bisa dikembangkan. Ya sudah, dia mah disantuni saja. 50. Ini masih bisa dikembangkan. Potensinya apa? Kenapa dia disebut mustahik? Oh, dia janda. Sebenarnya bukan soal jandanya, tapi miskinnya. Enggak setiap janda miskin. Bapak mau cari janda, cuma janda kaya. Janda miskin nggak mau. Begitu.
45, apa yang bisa dikembangkan? Ibu tanya, ibu bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Masa nggak bisa apa-apa? Ibu masak bisa? Ya bisa masak. Ibu kan bisa bikin soto ya? Bisa. Saya pernah dengar kata orang-orang, ibu bikin soto itu enak rasanya. Bagaimana Bu kalau ibu dagang soto saja? Dagang soto? Iya. Saya nggak punya modal. Modalnya gampang, nanti dari masjid. Coba dihitung berapa modal mau jualan soto. Harus beli mangkok, harus macam-macam kan. 2 juta cukup nggak modalnya? 2 juta cukup. Ya sudah, ini ada uang dari masjid, sifatnya pinjaman, boleh dipinjamkan. Mau dikasih juga boleh. Dana zakat mal boleh. Itu soal teknis. Yang penting bagaimana janda ini bisa mandiri dari segi ekonomi. Begitu sehingga dia dalam perkembangannya bagus. Dagang sotonya laku. Akhirnya dia karena sudah bagus ekonominya, tahun depan udah dicoret dari daftar mustahik. Ada berapa orang tuh yang kayak begini? Ada 10 orang. Sehingga mustahik kita tinggal 90 gitu. Karenanya semangat ijtimaiyah kita ini harus kita bangun kembali di masjid. Masjid menjadi sentral. Nah, mulainya dari mana kalau begitu? Mulainya dari pengurus. Benahi pengurusnya. Nah, cuma kan masalahnya pengurus kita ini ya sambil lalu aja orang ngurus masjid kan, nggak serius. Orang ngurus masjid ini nggak serius. Nah, segala sesuatu itu digerakkan oleh pengurus. Maka saya ilustrasikan, kalau gelas diisi kopi, diisi gula, diisi susu, diisi air panas, apa otomatis jadi segelas kopi susu yang enak? Jadi nggak? Belum. Maka kenapa? Belum diaduk. Inilah fungsinya pengurus, ngaduk. Apa itu ngaduk? Menggerakkan. Pengurus itu adalah fungsinya penggerak. Lah, cuma yang jadi masalah justru pengurusnya yang harus digerakkan. Pengurusnya pasif, pengurusnya tidak aktif. Itu tadi masjid yang pengajian jamaahnya dikit. Emang pengurusnya ada berapa? Ya kalau susunan pengurus sih ada 30. Lah kalau 30 orang pengurus hadir dalam pengajian, masa gak jalan pengajian 30 orang? Itu baru pengurus. Jadi paling tidak pengurus masjid harus kita persiapkan. Acara seperti ini ya sangat terbatas. Ini kan sifatnya pengantar. Segala sesuatu harus didalami. Lalu pengurus itu ada strukturnya, ada uraian kerjanya. Pengurus itu ada tugas dan wewenangnya. Orang dikasih tugas, dikasih wewenang. Misalnya nih, saya jadi ketua, saya punya sekretaris. Sekretaris bikin surat dan proposal. Bisa ya? Kita kan mau ada Ramadan nih, kegiatan Ramadan, nanti bikin. Tapi sesudah saya nyuruh bikin proposal, saya tuh nggak yakin kalau dia bisa. Saya punya komputer, saya bikin juga. Seminggu kemudian saya tanya sekretaris itu, mana udah
ini proposal begini amat, bahasanya kurang bagus, nggak lengkap, kayaknya nggak bisa dipakai. Udah pakai punya saya aja, saya udah bikin. Kira-kira sekretaris perasaan bagaimana? Tersinggung dia. Mestinya sebagai ketua, saya ambil pulpen tinta merah. Kalau memang bahasanya tidak bagus, saya perbagus. Ini merupakan yang paling pokok dalam urusan masjid, itu paling pokok peribadatan, sholat berjamaah dan seterusnya. Nah, karena ini sesuatu yang paling pokok, maka harus ada perhatian. Harus ada perhatian yang serius dari pengurus masjid. Saya memperhatikan, merasakan masih banyak sisi yang belum diurus oleh pengurus masjid dengan baik dalam urusan peribadatan. Nah, sekarang sisi-sisi apa saja dari peribadatan itu? Kita ini kan kalau sholat berjamaah itu nggak ada petugasnya kan? Rapat apa enggak, itu nggak ada yang ngatur. Maka saya suka membandingkan antara masjid dengan pesawat. Kalau kita naik pesawat itu diatur. Ya, meskipun dia berbeda, tapi mengaturnya itu yang penting untuk mendapat perhatian kita semua. Jadi harus ada pengaturan penempatan saf terdepan. Nah, misalnya ini imam, yang di sini itu, yang di belakang imam jangan sembarangan orang, karena dia posisinya menjadi wakil imam. Kalau imam tiba-tiba berhalangan, dia mesti siap menggantikan. Bahkan yang lebih bagus, dia juga hafalannya banyak. Ini standar imam juga nih, sehingga kalau imam salah baca, ini yang di belakang bisa memperbaiki. Cuma kan ini salah, ini gak bunyi kan? Zaman sekarang Pak, saya mendapati ada orang masuk ke masjid, anak muda misalnya, itu pakai celana blue jean, celana blue jean, robek Pak, lututnya robek. Bahkan saya pernah sholat khutbah Jumat, ya ruangannya sebesar ini lah. Jadi di kantor, di suatu kantor di Jalan Sudirman, masuk, belum ini orang celananya robek. Ya saya terus aja khutbah. Tapi saya cukup terganggu melihat ada orang masuk dalam kondisi berpakaian seperti itu. Selesai sholat, kan mau jadi imam, mic buat imam sudah saya pasang. Saya tiba-tiba jadi berpikir, ini orang saya tegur apa enggak? Kalau saya tegur, nanti dianggap menjatuhkan orang di depan orang banyak. Kalau nggak ditegur, ini tanggung jawab saya sebagai imam. Ya sudah, saya permisi. Saya temui orang itu, saya sentuh lututnya untuk memastikan ini betul robek dan ini kulit apa bukan. Karena mungkin saja memang robek, tapi ada dalemannya gitu, dengan warna kulit. Saya sentuh, ternyata kulit. Mas, kalau sholat nggak boleh di celana begini. Celana robek begini kan nggak nutup aurat. Ada yang bilang pakai sarung, ada sarung tuh gitu. Akhirnya dia keluar. Saya balik ke tempat imam, lalu saya bilang agar bisa berguna bagi umat. Nah, salah satunya yang telah dilaksanakan di masjid yang ada di Nuriyat ini adalah
kita membagikan ini adalah berupa sebuah, yaitu adalah makanan, cukup bayar dengan doa saja. Jadi ada namanya berupa kita mengolah, yaitu adalah keuangan daripada jamaah. Setelah itu mereka hadir bersama-sama sholat berjamaah, kemudian sholat subuh dan lain sebagainya. Jadi mereka cukup membayar dengan doa. Mungkinkah adakah dari narasumber pada hari ini bisa memberikan tips bagaimana agar kita bisa memanage daripada ekonomi proteksi yang ada di sini menjadi tatanan ataupun menjadi patokan, menjadi dasar untuk masjid yang lain, menjadi percontohan dan bisa dipakai khususnya di Pontianak ataupun yang ada di Kalambara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nggak lebih dari 50% yang dari 47 itu yang pengolahannya atau manajemennya menurut kita di DMI itu sudah optimal. Saya tidak bilang tidak baik, tapi belum optimal gitu. Tapi ada beberapa masjid bahkan mungkin 10-20% sudah kita anggap bagus sekali. Artinya perkembangannya, manajemennya, aktivitasnya cukup baik, dan itu dibuktikan dengan perkembangan masjid, kebersihan, sound system, pengajian yang termasuk menggaji atau mengontrak imam tetap misalnya. Itu sudah ada beberapa masjid yang memang diseleksi dengan baik. Nah ini saya lihat, dan masjid tersebut selalu ramai. Kita lihat setiap 5 waktunya ramai. Misalnya Nurul Hidayah di Masangga, bisa lihat bagi baik. Terus Al-Taqwa, Al-Falah, banyak sekali. Selain Mujahid itu sendiri, dan pengajian rutinnya juga baik. Airnya juga lancar, suasananya bersih, dan bahkan ada beberapa masjid berkembang. Tidak hanya ibadah, mengelola, membangun di TPA, dan berkembang membebaskan lahannya di sekitarnya. Nah kita mungkin akan buat patokannya juga lihat memang sulit ya. Itu sudah budaya ininya, karakter dan suasananya, jadi seperti itu. Nah ini yang bisa kita jadikan contoh. Selanjutnya nah ini juga yang perlu adanya pemahaman ataupun bagaimana menyikapi kita bersama-sama. Jadi untuk yang dari pengelolaan untuk dana kita kumpulkan, ini kan potensi yang besar sebenarnya. Karena ini memerlukan pengurus yang benar-benar mempunyai cara pandang yang luas, baru bisa terpenuhi. Sementara itu seperti ini idealnya dengan durasi waktu yang lebih banyak. Kemudian utusan masjid itu setidaknya 5 orang. Jadi harus dibikin zona kecamatan atau zona kelurahan. Satu kelurahan itu ada berapa masjid? Ada 15. Ya. Kalau satu kelurahan ada 15 masjid, satu masjid utus 5 orang, itu kan sudah ada 75 orang pesertanya sekelurahan. Bayar nggak ada masalah, pakai kas masjid untuk bikin acara seperti itu. Atau masjid yang duitnya banyak itu mengadakan dengan dananya, masjid-masjid lain tinggal ikut secara gratis, kasih makan, kasih ilmu. Boleh nggak dikasih ongkos pulang? Sekelurahan aja jalan kaki nyampe. Nah gitu. Nah kalau yang ikut 1 orang, lalu sepulang dari sini dia mau mencoba menerapkan, itu mesti ribut dulu sama yang lain, karena yang lain persepsinya belum sama. Kalau kita ingin ada percontohan, masjid percontohan, ya masjid Bapak aja dulu yang jadi percontohan. Masjid kita masing-masing jadi percontohan.
maka di situ diperlukan kreativitas. Dari sisi apa kita mau benahi masjid kita? Misalnya, kalau masjid bersih, itu datang ke Masjid An-Nur, bersihnya luar biasa itu masjid. Dari tempat imam sampai WC, dia sudah unggul. Kalau perlu DMI bikin lomba kebersihan masjid. Lomba kebersihan masjid itu jangan disebutkan dewan jurinya mau datang, mau lihat, dalam setahun dinilai. Nanti diumumkan masjid mana yang paling bersih tahun 2022. Bukan bersihnya pada waktu mau lomba ya, tapi bersihnya sepanjang tahun. Kalau masjid dari segi pendanaan, masjid kaya itu harusnya bisa membantu masjid miskin. Masjid kaya bantu masjid miskin, nggak apa-apa. Sehingga orang itu senang, zamannya senang. Kenapa? Karena infak dia di masjid itu bermanfaat sampai ke desa-desa terpencil. Di Kalimantan Timur, di Balikpapan, itu ada masjid namanya As-Salam. Saya pernah mengisi acara seperti ini di situ. Sesudah itu masjid itu dikelola secara lebih baik dengan manajemen yang baik. Dia ngasih informasi kepada saya. Masjid dulu ketika tidak dikelola dengan baik apa adanya, itu infaknya 20 juta per bulan. Jadi 5 juta per Jumat. Sesudah dikelola lebih baik, infaknya meningkat menjadi 80 juta per bulan. Sekarang ada sekitar 2 minggu yang lalu, kata dia sekarang kita keuangannya 300 juta per bulan. Bikin hitanan masal di desa apa, daerah terpencil di Kalimantan Timur, di pelosok-pelosok. Apalagi kalau ada bencana. Nggak ada bencana juga kegiatan sosial meluas ke tempat-tempat yang jauh. Itu contoh. Nah, bagaimana tips menggunakan dana tadi ditanya? Dana itu prinsipnya digunakan untuk masjid dengan segala aktivitasnya. Bukan cuma masjid secara fisik, masjid dengan segala aktivitasnya. Aktivitas itu diprogramkan sehingga keluarkan uang masjid untuk masjid dengan segala aktivitas.